Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Mawardianti. Saya dari ruang 422. Saya akan membahas tentang pendanaan jangka panjang 2, penilaian obligasi. Berikut adalah uraian materi-materinya dan contoh soalnya. Jadi, yang pertama, kita akan membahas tentang model penilaian obligasi. Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian dari suatu obligasi sampai jatuh tempo, digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, metode singkat, dan yang kedua, metode nilai sekarang. Yang pertama adalah metode singkat, biasa disebut dengan shortcut formula. Metode singkat digunakan untuk menghitung yield to maturity atau YTM, hasil yang dimiliki pemegang obligasi jika dimiliki sampai jatuh tempo. Dihitung dengan cara YTM sama dengan N kurang P per I tambah per N per P tambah N per 2, yang dimana YTM yaitu keuntungan obligasi sampai jatuh tempo, I tingkat bunga per tahun dalam rupiah, N adalah nilai nominal obligasi, P harga pasar obligasi yang terjadi, N umur obligasi. Saya akan membacakan contoh soalnya, yaitu yang pertama, obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar adalah 10.000. Harga pasar obligasi 9.000. Umur obligasi 10 tahun, bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo dihitung sebagai berikut. YTM sama dengan N kurang P I tambah per N per P tambah N per 2 sama dengan 10% ditambah 10.000 kurang 9.000 per 10 per 9.000 tambah 10.000. Jadinya TYM sama dengan 1000 ditambah 100 per 9.500 sama dengan 0,1158. Yang kedua adalah metode nilai sekarang. Metode pendapatan yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa yang akan datang untuk nilai sekarang. Metode ini digunakan untuk mencari nilai KD sebagai pengembalian yang diharapkan oleh investor sampai suatu obligasi jatuh tempo. Untuk mencari nilai KD adalah dengan coba-coba atau trial error. Misalnya dengan persentase 10% dan 15%. Metode PV untuk menghitung nilai obligasi dengan metode nilai sekarang digunakan perhitungan sebagai berikut. VB I1 per 1 tambah KD tambah I2 per 1 tambah KD tambah IN per 1 tambah KD pangkat N tambah N per 1 tambah KD pangkat N. VB sama dengan nilai obligasi I tingkat obligasi dalam rupiah, KD rate of return obligasi, YTM N umur obligasi dalam setahun. Saya akan berikan contoh. Contohnya, obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar 10.000, harga pasar obligasi 9.000, umur obligasi 10 tahun, bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo dihitung sebagai berikut. Kayak gini ya caranya. VB I1 per 1 tambah KD tambah I2 sama dengan 1 tambah KD pangkat 2. VB 1000 per 1 tambah 0,1 tambah 1000
per 1 tambah 0,1 sama dengan 10.000 dikurang 9.000 jadinya 1.000. Nilai obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Misalnya, obligasi PT Sehat pada contoh di atas tidak memiliki waktu jatuh tempo. Mulai nilai obligasi dapat dicari dengan membagi tingkat bunga obligasi yang tertera pada obligasi dengan bunga pasar sedang berlaku. Jadi, jika bunganya pasar yang berlaku ini sebesar 8%, nilai obligasi PT Sehat adalah 10% dikali 10.000 sama dengan 1.000 nilai obligasi. 1.000 dibagi 0,08 sama dengan 12.500. Penarikan kembali obligasi. Obligasi dapat ditarik kembali dengan melakukan seluruh pembayaran pada akhir jatuh tempo. Menukarkan obligasi dengan saham, membeli obligasi jika terdapat hak beli atau dengan pembayaran periodik. Obligasi yang digunakan dalam pelunasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, perusahaan dapat melakukan pembayaran kas pada trustee kemudian membeli obligasi pelunasan pada harga tebus yang ditetapkan harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi dengan nilai di atas normal. Perusahaan membeli obligasi pada pasar terbuka dan menyerahkan sejumlah obligasi pada trustee. Sekian, itu saja yang saya bahas dari pendanaan jangka panjang. Jika memang ada yang kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.